Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, janji pembebasan Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kami percaya kami ada karena anugerah Tuhan. Hidup kami ditolong Tuhan. Hidup kami diberkati Tuhan. Dan hidup kami dipakai Tuhan. Tuhan, urapi kami agar kami mengerti firman yang akan kami dengarkan. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memberkati kami, dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 26 dan 27. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Saudara, kalau kita mempelajari dalam Mazmur 49 ayat 1 sampai 21. Di sana dijelaskan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia menarik aku. Bahkan juga dalam Lukas 24 ayat 51 dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Dia tidak pergi meninggalkan murid-muridnya begitu saja, tetapi Ia dalam posisi memberkati umatnya sebagai bukti kepedulian dan kasih-Nya yang besar kepada umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan janji membebaskan kita. Saya nggak tahu apakah di antara saudara ada yang lagi terikat. Mungkinkah terikat masalah? Mungkinkah terikat utang? Mungkinkah terikat sakit penyakit? Atau bahkan roh-roh yang bukan daripada Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa Dia berjanji akan menolong dan membebaskan saudara. Yesus ketika Dia terangkat ke sorga, Dia tidak dalam posisi meninggalkan kita begitu saja. Tidak, saudara. Dia dalam posisi memberkati kita. Bahkan dikatakan, tunggu, aku akan mencurahkan rohku kepada setiap kita. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mencurahkan rohnya, Roh Kudus, kepada saudara dan saya. Kisah Para Rasul pertama ayat ke-11. Ketika Yesus terangkat ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus naik ke sorga, suatu kelak pasti akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput umatnya. Artinya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut kedatangannya. Karena siap ataupun tidak, Dia pasti akan datang kembali. Saudara, dengan jelas Alkitab mengatakan, ketika Yesus naik ke sorga, Ia tidak hanya memberkati, Dia juga membawa saudara tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kita bisa membacanya Efesus 4 ayat 8. Apa maknanya, saudara? Maknanya adalah Tuhan akan melepaskan dan membebaskan umatnya dari segala belenggu
yang selama ini mengikat, menindas kehidupan mereka, dan membawa mereka kepada kehidupan yang dipulihkan, berkemenangan, sehingga semua tawanan mendapatkan kebebasan dan kelepasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu membebaskan belenggu saudara, membebaskan ikatan saudara. Karena memang belenggu dan ikatan itu sangat menindas. Saya secara pribadi beberapa kali berjumpa dan ketemu dengan orang-orang yang terbelenggu, yang terikat. Saya beberapa kali berkunjung ke lapas ataupun ke penjara. Ada banyak orang-orang yang terpenjara di situ, tidak bebas. Saya juga beberapa kali ketemu orang yang terbelenggu oleh roh jahat, dan bertahun-tahun dia terikat di kamar itu. Hidupnya tertawan, hidupnya tertindas, bahkan hidupnya tertekan, tidak nyaman sekali saudara. Nah, Tuhan rindu membebaskan. Tuhan rindu menolong dan melepaskan semua belenggu-belenggu itu. Nah, kita saudara harus menyadari dua hal. Yang pertama, kita mesti menyadari bahwa kita mungkin sedang terbelenggu. Mungkin kita sedang terbelenggu. Terbelenggu dosa kah? Terbelenggu pornografi kah? Kita mesti menyadari keadaan kita. Yang kedua, kita mesti menyadari bahwa kita butuh pertolongan Tuhan dengan cara mencari Tuhan. Saudara, Tuhan mati di kayu salib bukan cuman supaya nama kita terdaftar di kitab kehidupan. Bukan cuma nama kita itu terdaftar. Yesus mati di kayu salib supaya kita yang terbelenggu itu dilepaskan. Kita yang terikat itu dilepaskan. Sehingga kita mengalami sebuah kemerdekaan. Sehingga kita mengalami sebuah kehidupan yang sejahtera. Sehingga kita mengalami satu berkat yang luar biasa. Untuk itu saudara, sadari keadaan kita. Cari Tuhan. Dan lihatlah pembebasan akan terjadi. Ikatan saudara akan dilepaskan. Berapa banyak orang bertahun-tahun tidak menyadari keadaannya, posisinya, sehingga kehidupannya sangat menyedihkan. Kehidupannya sangat terbelenggu. Banyak yang hilang dalam kehidupannya. Sangat menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mendorong saudara, apapun mungkin belenggumu, apapun mungkin ikatanmu, engkau mungkin lagi tertawan, please sadari keadaanmu. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan lihatlah Dia akan menolong, membebaskan, memberkati, dan memakai hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang membela kami. Engkau Allah yang membebaskan kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Siapapun umat-Mu yang mendengarkan ini, aku berdoa saat ini sebagai hamba Tuhan. Semua ikatannya dilepaskan dalam nama Yesus. Dia yang tertawan dibebaskan dalam nama Yesus. Dia yang mungkin hari ini sedang kerasukan, sedang dipenuhi oleh bukan roh yang dari Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus dilepaskan.
kebebasan, kemerdekaan terjadi dalam nama Yesus.